Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wastaghfiruhu wa na'udzu billahi la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Segala puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, betapa banyak nikmat yang kita rasakan dan yang diberikan, dan kita mungkin lupa kenikmatan tersebut. Harusnya kita bersyukur, jangan membuat kekufuran di muka bumi ini. Dan tidak lupa juga sholawat beserta salam kita tunjukkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga yang telah memberikan hidayahnya dan jalan keluar yang agama yang benar, agama yang rahmatan lil alamin. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Pada kesempatan hari ini saya ingin bercerita tentang jangan bersedih, tunggulah jalan keluar. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi disebutkan, sebaik-baiknya ibadah adalah menunggu jalan keluar. Dalam surat Allah berfirman dalam surat Al-Hud 81, bukankah subuh itu sudah dekat? Saya wajar bagi orang yang ditimpa kesedihan itu telah menyewang, maka jalanlah pagi dan tunggulah kemenangan dari sang penakluk. Orang berkata, jika seutas tali sudah sangat melenggang, niscaya ia akan segera putus. Artinya, jika persoalan sudah kritis, maka tunggulah jalan keluar. Allah berfirman di dalam surat At-Talaq ayat kedua, ayat kelima, dan ayat keempat. At-Talaq ayat kedua yang artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengajarkan baginya jalan keluar. Ayat kelima, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan menghapus kesalahannya dan akan melipat gandakan pahalanya. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan baginya jalan kemudahan dalam urusannya. Salah seorang penyair berkata, betapa banyak jalan keluar yang datang setelah asa putus asa, dan betapa banyak kegembiraan datang setelah kesusahan. Siapa yang berbaik sangka pada pemilik aras, dia akan memetik manisnya buah yang dipetik di tengah pohon berduri. Dalam sebuah hadis qudsi disebutkan, aku
sesuai sangkaan hamba-Ku kepadaku, maka ia bebas berprasangka apa saja kepadaku. Allah berfirman surat Yusuf ayat ke-110, sehingga apabila para rasul tidak mempunyai harapan lagi tentang keimanan, mereka telah meyakini bahwa mereka telah didustakan. Datanglah kepada para rasul itu pertolongan kami, lalu diselamatkan orang-orang yang kami kehendaki. Dalam surat Al-Insyirah ayat ke-5 dan ke-6 yang artinya, maka sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ada sebuah pernyataan yang beredar di kalangan ahli tafsir yang bahkan menurut sebagian dari mereka ditetapkan sebagai hadis. Pernyataan berbunyi demikian, satu kesulitan tidak akan pernah mengalahkan dua kemudahan. Allah berfirman surat At-Talaq ayat ke-1, barang siapa Allah mengajarkan sesudah itu suatu hal yang berat. Al-Baqarah surat 214. Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Dalam surat Al-A'raf ayat 56, sesungguhnya Allah Ta'ala sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya rahmat Allah Ta'ala sangat amat dekat kepada orang yang berbuat baik. Dalam sebuah hadis yang sahih disebutkan, ketahuilah bahwa pertolongan itu ada bersama dengan kesabaran, dan jalan keluar itu akan selalu beriringan dengan kecobaan. Seorang penyair berkata, jika persoalan telah sangat sulit, tunggulah jalan keluarnya, sebab ia akan segera menemukan jalan keluarnya. Penyair yang lain berkata, banyak mata yang tetap melek dan banyak pula yang tidur. Tinggalkanlah kesedihan sedapat yang engkau lakukan, sebab jika engkau terus bersedih, engkau akan berubah menjadi gila. Sesungguhnya Allah yang telah mencukupimu sebelumnya, Dia akan mencukupimu besok dan hari-hari mendatang. Penyair yang lain mengatakan begini, biarkanlah takdir berjalan dengan tali kekangnya, dan janganlah engkau tidur kecuali dengan yang
dengan hati yang bersih. Tak ada antara kewajiban mata dan meleknya, kecuali Allah mengubah diri dari kondisi ke kondisi lainnya. Dalam berikutnya saya akan menceritakan beberapa bait. Jangan bersedih, karena kesedihan akan membuat harta yang tersimpan dilempari di lemari Anda yang indah, di istana Anda yang megah, dan di dalam kebun Anda yang hijau itu hanya akan menambahkan kecemasan dan kesedihan Anda juga. Anda saja. Janganlah bersedih, karena kejadian itu akan membuat obat yang diberikan dokter dijual di apotek dan diyakinkan oleh kisah seorang dokter tidak akan pernah membahagiakan diri Anda. Apalagi bila Anda masih menanamkan kesedihan dalam hati, menggantungkan kesedihan di dalam kedua kelopak mata, membiarkan diri Anda untuk dimasukkan kesedihan itu, dan menyusupkannya di bawah kulit, maka semua itu hanya akan sia-sia. Janganlah bersedih, karena Anda masih memiliki doa. Anda boleh bersimpuh di depan pintu-pintu Tuhan yang Maha Kuasa, dan Anda dapat memperoleh ketenangan di depan pintu-pintu Sang Asasi Raja. Anda juga masih memiliki waktu sepertiga akhir malam, dan masih memiliki waktu untuk menempelkan dahi ke tanah alias bersujud. Jangan bersedih, karena Allah telah menciptakan bumi dengan segala isinya, telah menumbuhkan tanaman-tanaman yang memberikan pemandangan yang indah, kebun-kebun yang berisi tumbuh-tumbuhan yang indah, rimbun, dan taman-taman yang dengan tumbuhan yang indah untukmu, kurma-kurma dan yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun, bintang-bintang yang berjaya, hutan belantara, dan sungai. Namun Anda bersedih. Janganlah bersedih, karena Anda masih dapat minum air yang jernih, menghirup udara yang segar, berjalan di atas kedua kaki tanpa menggunakan alas kaki. Dan jangan Anda bersedih juga, dan Anda juga masih bisa dapat tidur pada malam hari dengan nyenyak. Masyaallah muslimin, bahasa rahimakumullah. Demikianlah kisah ini, kurang lebih mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dukung Listen Islami, like, subscribe, dan share ke temannya.